pemain yang identik dengan nomor 10 lah ya, playmaker murni. Liverpool enggak ada playmakernya loh. Enggak ada. Dia menggunakan gelandang itu hampir bertahan. Iya. Gelandang sana. Box to box atau pemain tengah lah. Intinya sentral sama DM. Iya. Wijnaldum terus Wijnaldum ya. Loh, Wijnaldum. Wijnaldum. Tapi kan pemain sayapnya sama trio di depannya itu luar biasa termasuk yang pemain mungkin semua mengidolakan Salah atau Mane. Tapi pemain menurut saya yang pengaruh juga Firmino itu yang sangat dia bisa buka ruang loro kan ibaratnya lo ya. Juga bisa membuat assist terhadap teman-temannya itu cukup posisinya cukup bagus, pemain yang mungkin susah juga untuk ditemui stamina masih gumun. 11 pemain kok pas kalau Atletico nonton enggak? Nonton. Hah? Butuh aku sebagai fan Mang Ujo kapan main kayak gitu loh. Walaupun kalah sih ya, tapi dari segi permainan wah gila coy. Orang anak kesele. Iya. Liverpool saat ini kan menggunakan gen pressing. Wah iya. Klopp juga cerdas kan. Berarti dari pelatihnya itu sangat ngaruh ya? Sangat pengaruh. Kalau kata Coach Jasin mereka bisa kebobolan 3 gol, mereka bisa mencetak 4 gol. Iya, itu bertahannya juga Liverpool lumayan lah, tapi beberapa akhir sempat buruk, enggak terlalu buruk. Tapi ketika itu buruk tapi lini depannya bagus. Lini depannya iya, kalau dilalah lini belakangnya itu lagi babuk, depannya masih tajam kan. Seperti itu, enggak kayak tim lain. Itu trio tertajam ya saat ini ya. Saat ini trio tertajam. Iya. Untuk tim-tim lain kan masih transisi lah katakanlah seperti itu. Tapi kemarin waktu awal kekalahan di Liverpool ya Singkar Watford ya. Dia kan sempat 3 pertandingan tidak mencetak gol. Nah, itu hampir was-was loh. Fans-fans bangun lah wis. Kayak kalah mana kayak. Baru sih harus apa habis sama Watford. Bahkan Southampton kayaknya. Tapi habis itu menang sih. Malah aku berharap banget kalah mana. Tapi preset malah enggak jadi ya. Serah mungkin lah kayaknya. Tapi jalan satu-satunya ya ini liga dihentikan dan tidak ada juara. Tapi kalau menurut dari awal Liverpool itu udah saya yakin juara. Tapi untuk tak terkalahkan itu sulit lah. Iyalah, ya saya tahu. Di sini ada the man of invisible lah. Arsenal lah, Piala Emas 2004. Iya. Dengan pemain-pemain yang cukup bagus dari Angri, Dennis Bergkamp, UCL 0. Celol. Itu celol. Balik ya malah ya sama Liverpool ya. Itu ya. Kalau Arsenal itu di final itu selalu kalah. Termasuk tahun 2000. Pertama final Europa League itu 2000 Sevilla. Itu Liverpool. Itu sama Galatasaray. Iya. Itu kalah. Terus final champion 2006. Barca kalah. Karena kartu merah kan waktu itu kartu merah Jan Lehmann, terus masuk Alumnia. Padahal lagi ini loh. Tapi sempat mencetak gol lewat Sol Campbell. Terus dibalik sama Barca. Nah, terus waktu sama kemarin terbaru sama Chelsea kalah 4-1 kan yang juga mantan itu mencetak gol Olivier Giroud. Itu pemain yang menurut saya enggak terlalu bagus tapi pengaruh gede. Untuk Olivier Giroud waktu di Arsenal itu mantul 70 menit ke atas kayak Olivier Giroud berbahaya sekali untuk apalagi untuk heading duel udara sangat bagus Olivier Giroud. Makanya Prancis memanggil Olivier Giroud walaupun dia enggak 0 shoot on target di Piala Dunia tapi kan dapat piala. Kayak kemarin kan seperti yang dikatakan Benzema. Apa pendapat Anda teman? Ya masa Ferrari mau dibandingkan dengan go-kart. Ayo dia Giroud membalas go-kart kan dapat piala. Ya kan ya balik lagi lah kita setiap itu pasti ada plus ada minusnya ya nggak mungkin ada plus KB nggak mungkin ada minus KB betul kayak Messi pun dia dari segi liuk guys dari segi kontrol dribble kontrol terus balancing body shootingannya luar biasa tapi kan ya dia minusnya di heading ya di duel udara. Ronaldo lah aku belum menemukan minusnya kok. Kalau Ronaldo sih menurut saya mentalitasnya memang nomor 1 gitu. Tapi kalau menurut saya Messi itu pemain sangat istimewa. Neknya setuju itu. Messi pemain sangat istimewa. Tapi nek pemain sing lengkap, nek aku Ronaldo. Ya karena gini kalau Ronaldo kan beberapa lengkap ya. Tapi pindah-pindah liga. Ini orang ngaruh gue. Tapi gini, menurut saya itu Messi itu pemain yang cukup istimewa. Dia bisa menciptakan create peluang dan juga bisa melakukan dribble menguasai pertandingan. Tapi yang kurang dari Messi itu leader.
Iya. Nah, kalau saya menurut saya itu Ronaldo itu jiwa leadernya bagus. Dia bisa membangkitkan semangat tim walaupun dia nggak ada di permainan. Contoh Euro. Betul. Dan juga yang terbaru Madrid. Waktu Madrid mengalahkan Barca 2-0, paruh pertandingan itu masih 0-0 kan. Ronaldo masuk ke locker room. Kenapa Vinicius melakukan selebrasi seperti Ronaldo? Karena dia Karena dia itu sangat bukan mengidolakan apa namanya? Membakar semangatnya waktu itu. Ronaldo masuk ke locker room memberikan semangat kepada pemain-pemain Madrid. Mereka menang 2-0. Itu terakhir gue. Iya. Kan berganti Ronaldo juga. Ronaldo kan nonton. Oh, aku kurang ngerti gue. Ya kan Ronaldo sempat ke Spanyol. Kan Mariano juga ngelebok nembok. Lah iya, Mariano Diaz. Mariano Ronaldo. Tapi kan itu kan ibaratnya kalau Messi Ronaldo itu masih mengatakan Messi yang terbaik, Ronaldo yang terbaik. Kalau saya dua-duanya memang yang terbaik. Untuk saat ini Messi dan Ronaldo udah nggak ada musuhnya. Kira-kira untuk tahun depan ada bibitnya nggak? Simulasi Neymar. Harusnya Neymar nggak pindah. Bukan. Harusnya Neymar tuh jangan terlahir dulu. Maksudnya jangan ada di generasi Ronaldo dan Messi. Sekarang kan dia ibaratnya dia mau jadi pemain mau menunjukkan lah. Tapi kan bayang-bayang Ronaldo atau Messi kan di sepak bola 2 dekade terakhir kan nggak tergantung. Untuk dua musim kali ini sih kayaknya Ronaldo Messi masih lah. Tapi untuk pemain sekarang udah banyak pemain top lah ya, katakanlah Kylian Mbappe terus Rashford bagus. Rashford apik lo terima. Free kick kalau Chelsea luar biasa banget loh. Rashford bagus loh itu loh. Kalau sempat mau diincar Barca kan. Kalau menurut saya itu MU itu Mason Greenwood namanya. Greenwood itu. Mason Greenwood setuju. Bagus itu. Kalau dia dari segi dribbling mirip Pepper RVP. Finishingnya mirip Van Persie. Daripada itu Lingard itu Lingard siapa Lingard? Itu pemain-pemain yang seringnya joget-joget itu kurang itu. Kayak lalanan nang Liverpool enggak ada yang sadar. Apa anak pemain lalanan Liverpool mau lah yang sadar. Lingard aja iku joget-joget. Itu Mason Greenwood, Rashford, Martial itu skillnya juga skillful bagus. Itu mengalihkan pada Thierry Henry itu. Thierry Henry kan dia kecepatan, terus penempatan bola itu ya bisa ada di Martial. Kalau dari Coach Banu nih kekurangannya Mang Ujang apa nih? Kalau dari Coach Banu. Kalau itu menurut saya sih striker yang tajam seperti eranya Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, terus Dimitar Berbatov. Kalau sama itu siapa sih? Leadership itu masih ya kalau dulu kan sudah kehilangan sosok pemimpin lah ibaratnya. Kalau dulu kan sudah sangat jelas Ferdinand kan waktu era tahun 2007 dan 2008. Di belakang ada Vidic, kan ada Van der Sar, masih ada Scholes itu tengahnya juga lumayan. Kalau sekarang udah mulai kan ada Bruno. Pokoknya setelah Rooney pindah lah. Setelah Rooney pindah kehilangan sosok pemimpin. Sama sih sebenarnya tim-tim. Nah, kalau Chelsea kan juga peralihan sih. Chelsea peralihan banget lah. Banget ditambahkan kemarin mereka nggak boleh transfer. Tapi kan Lampard tuh jenius juga, bisa memanfaatkan pemain muda seperti Tammy Abraham, Mason Mount, Hudson-Odoi, dan itu pengaruh cukup lumayan loh. Lumayan bisa mencadangkan seorang Giroud dan juga basuh air kan itu. Basuh air, Bayu Haji lah ya. Itu bisa mencadangkan itu kan luar biasa loh. Tammy Abraham bersinar di Aston Villa pada di Liga 2 kan. Dia tarik kembali ke Chelsea, langsung cun dengan Chelsea waktu itu dilatih Lampard kan. Progres yang cukup bagus. Bahaya juga Lampard ya asli ke depannya. Orang Lampard tuh pernah aku maca ya, Lampard tuh di tes IQ dia satu timnas Inggris sama satu apa IQ-nya paling dhuwur paling tinggi karena dia juga gelarnya magister. Iya, terus juga kan naik sekolah jelas kelamine dilepokna. Ya. Bal-balan bedi lepokna ya. Scott Parker lah. Scott Parker main rapi kan. Scott Parker. Tapi gara-gara gue loh. Final MU 2008 aku pas karo Chelsea. Kan adu penalti itu. Itu kan dilalah kan John Terry. Aku wis nothing tulus banget ngono ora juara loh.
Aku nonton karo bapaknya pas 2008, berarti dek umur pira? Ya sekitar 2010 tahun. 10 tahun. Kalau 98 10 tahun. Ya, kowe 11 ya. Yang 11 berarti. Iya, ya 11. Pokoknya harus dulu dilah Jonteri, Keplarak. Itu kalau itu bagus sih, Bang. Langkah sing ngira arepan ora gol loh, penentuan terakhir kapten maning. Kapten coy Jonteri waktu karena itu yang kalau keplarak itu bahaya. Itu gagal juara. Coba keplarak banget. Jonteri itu bahaya itu kalau terpeleset itu sangat bahaya. Sulit itu. Tim Bango juga kan terpeleset beberapa kali itu. Star itu emang satu musim setengah musim bagus lah ya. Tapi itu waktu Jalan terpeleset kan pelatihnya Rodgers. Oh, Brendan Rodgers waktu itu. Tapi ya cukup bagus Suarez mainnya. Iya loh, pas apik kok. Suarez. Loh, itu kan gara-gara itu jadi enggak juara. Udah di puncak City. Iya. Karo sisa 3 pertandingan kayaknya ya. 3 apa 2 lah ya. Musim kemarin kan juga kacek 1 poin. 1 poin iya sama City. Sakit sih itu. Tapi yang paling bagus sakitan MU tetap. Ya iyalah, selisih gol. Sing Aguero terakhir. Aduh. Itu piala sudah di depan mata. 2013 2014 apa ya? Kurang paham itu 2013 2014 ya. Gelar pertamane pokoknya kan setelah Ferguson kan pensiun 2012. Oh iya 2011. Itu Ferguson waktu itu. Pelatihnya masih Ferguson. 2011. Setelah itu MU juara terus pensiun terus mundurkan diri. Itu kan Van Persie juga kan. Enggak, Van Persie masih satu musim ya. Moyes masih itu musim ya berarti ya. Itu lagi 2. Tenar-tenarnya tuh Van Persie loh main. Apik striker, Bro. Itu beberapa kali kan. Tapi untuk pemain yang pindah ke rival dari Arsenal ke rival itu ya cukup banyak sih. Selebrasi loh, Van Persie loh, nyundul selebrasi. Itu menyakitkan itu. Itu menyakitkan. Saya berharap waktu itu kan tidak adanya sosok Angri itu Van Persie waktu itu sedang bagus-bagusnya. Menjadi penerus lah ya. Menjadi penerus katakanlah kapten dia. Biasanya kalau kapten Arsenal itu tradisinya pergi. Oh ya Angri, Fabregas, terus Van Persie, terus habis itu apa namanya? Koscielny, Vermaelen dulu terus Koscielny, terus sekarang kaptennya masih sempat Granit Xhaka, sempat Holding juga pernah jadi kapten. Oh iya, Mertesacker ora? Mertesacker. Aubameyang. Waterboard sebenarnya Mertesacker loh. Pemain tinggi. Pemain tinggi itu mencetak gol hanya beberapa gol lah. Bedner. Oh, Bedner tuh The Lord lah ya. The Lord lah. Itu pemain bagus, man. Aku kebetulan sing pas laga apa aku kelalen pokoknya sing baru masuk. Iya, aku juga sih dia mencetak gol baru masuk berapa detik 1,25 kalau enggak salah. Iya. Terus sing gara-gara wis kena offset tapi nang Bedner tuh umpan jika Osil pinggir lapangan lah pokoknya. Ya belum ada Osil men kalau Bedner. Urung ya? Belum. Bedner itu kan pindah ke Juventus terus. Oh iya, Ding. Juara tapi kan? Juara. Ada telepon. Itu pemain Lanjut terus. Bedner kan apa berisik? Enggak. Bedner kan pemain ada beberapa pemain di Juventus. Bedner dan Anelka. Mereka tidak mencetak gol tapi mereka juara. Kabeh apa? Nah, itu terus yang sebentar. Itu kan dari Liga Inggris ya. Kita pindah ke Liga Spanyol. Ini Liga Spanyol El Clasico semakin sepi. Gimana tanggapannya? Karena kepindahan Ronaldo terutama itu sangat berpengaruh. Iya. Pengaruh sekali, sangat berpengaruh. Terutama duel Mega Bintang kan, duel Mega Bintang itu Mega Bintang, duel netizen, duel apa jenenge? Pemerintah dan masyarakat Katalan itu terutama politik. Gue ini loh. Itu kan sangat mengurangi Ronaldo dan Messi itu. Terus kalau sekarang pemain Barca kan terpakunya juga pada Messi. Kalau seperti dulu kan permainan cukup ramai dengan adanya Xavi, Iniesta,
Iniesta setelah pindah main Vissel Kobe sih masih bagus sih. Iniesta kalau di ukuran Asia itu masih top lah. Top lah. Di Eropa pun sebenarnya menurut saya aku nonton pas pertandingannya karo Vissel Kobe karo Johor Darul. Kan gue 5-1 sore ya. Ada salah satu assist Iniesta sing luar biasa banget. Messi kalau champion ya. Iya, Liga Champions Asia pas gue. Pemain jenius lah ya Iniesta. Iya. Itu kalau masuk di daerah Asia sih masih top banget. Top lah untuk Asia Iniesta. Usianya pun 37 atau 36. Tapi nek pemain top manapun masuk ke Liga Indonesia jelas bagus, tambah top. Kayak Asian lah ya. Apa sih biasa umpan balik tik. Contoh kan Amido lah. Amido itu striker bagus benar Amido. Balde. Itu kata dia. Terus juga cara merebut bola nenek pemain-pemainnya dake barbar. Iya loh, barbar banget. Pas Odemingi, dia sempat marah gara-gara the slide. The tackle Indra Kavi apa nang siapa lah. Pokoknya dan wasit pun nggak memberi peringatan keras waktu itu. Wis pemainnya nek ngerebut bal mantan barbar, wasitnya juga dalam tanda kutip kurang tegas. Tapi kalau wasitnya itu yang Italia itu yang pendul setet Colina sudah pasti men. Berarti ora? Aduh. Aku taunya kalau wasit Kasugito. Itu hampir mirip. Itu Colina wasit legend, bro. Wasit legend Italia itu Colina. Saya tahu yang gundul itu kan. Iya, orang Nasiwani. Iya, tahu. Itu. Cuma saya enggak tahu namanya. Kalau yang sekarang paling enggak ada sih. Paling ya itu Matt Kattenberg atau Kattenberg apik sih. Kalau Wadbeb dari Liga Indonesia. Wadbeb pemimpin Ujang final loh, pemimpin final 2010 emang Ujang banget coy. Jadi Wadbeb terus tambah VAR. Dadi lah ya. VAR ge. Halo VAR. Ya membantu juga sih. Membantu sangat membantu, tapi ya mengurangi unsur drama. Tapi dari VAR juga ada dramanya. Contoh waktu semifinal UCL City lawan Tottenham yang leg kedua yang udah pokoknya itu gol penentuan Aguero pas Sterling lah. Ya offside. Sing masih kayak gitu loh. Selebrasi dan lain-lain. VAR check offset itu drama juga. MU. Sangat tipis sih sebetulnya. Karena diunggulkan tim andalan kita, bro. Iya. Ya emang itu salah satu contoh kontroversi VAR. Sing pas MU sing siapa Diogo Dalot syuting terus tangannya Kimpembe. Kurang paham. Ya pokoknya gue lah. Kayak pokoknya kenanya ngene tapi nek orang kena pun balik kayaknya mumbul-mumbul banget dia bawa dilalah VAR penalti ya itu kontroversi juga. Di Piala Dunia juga banyak sih terutama waktu final lah ya katakanlah final Prancis dengan Kroasia itu yang handsball di kotak penalti dari bola corner. Ya. Itu kan kalau menurut saya kalau enggak VAR itu enggak 4-0 sih. Tapi kan itu VAR kan penalti kan membuat ya down lah. Apa maning final lah ya. Final karena final dunia kan itu. Tapi iya sih emang. Prancis waktu itu emang banyak diuntungkan dari penalti sih. Iya. Iya, Bang. Karena VAR. Iya, VAR. Iya. Waktu Piala Dunia kemarin hampir setiap pertandingan gue VAR. Ada penalti loh, hampir. VAR. Penalti terbanyak. Kurang seru sih kalau ada. Iya. Kalau saya seru sih. Nanya sih seru. Merusak apa ya? Drama lah. Unsur kemanusiaan. Iya. Nek itu saya setuju unsur kemanusiaan. Tapi nek kan drama, tetap ada drama. Tapi gini, contoh katakanlah sepak bola diving kan. Iya. Saya merindukan diving. Contoh Arjen Robben. Iya. Neymar. Contoh katakanlah kalau pemain seperti Inzaghi datang di waktu VAR itu nggak mungkin jadi top skor kan. Berapa offset terus. Itu striker yang unik sebenarnya. Iya. Kayak orang sadar apa ya? Maksudnya baik pada nengene, terus dheweke nengene oleh bal ya wis tenggo bae, tenggo bae lepokna bae. Katakanlah 2005 Liverpool vs Milan. Inzaghi kan takul dengan tubuhnya kan. Iya. Itu kan unik sekali loh. Ferguson pun mengatakan Inzaghi terlahir pun offside. Iya. Betul. Saya setuju itu. Dari kalau VAR sudah datang di zaman dahulu mungkin Inzaghi enggak jadi pemain bintang. Itu kan unsur dari
kemanusiaan kemanusiaan lah. Kemanusiaan berkurang lah. Contoh seperti Piala Dunia 2010. Gole Giroud sing gile ya Allah. Dari gini ya, Begil ya? Bukan yang pas lawan MU. Iya kan sambil jalan terus kakinya ke belakang. Itu waktu Sunor itu sing Crystal Palace, kalah jengking kan. Itu tuh baru Scorpion kick, Scorpion goal. Sing wingi sing karo MU kurang nonton apa? Oh Chelsea MU sing Salto. Si MU away. Si MU yang sudah di Chelsea Giroud 2 kali gol Chelsea dianulir VAR. Saya lupa. Pokoknya sing Giroud, sing gol pertama kan gol kedua Chelsea. Ya Allah, kayak jen pirang sih lah sekukun deh kan kayaknya gara-gara Peter sepatunya kedauan. Offside. Emang kemanusiaan kurang. Itu seperti 2010 ketika Belanda Meksiko. Oh ya ora juga. Enggak juga. Belanda Meksiko sing offside. Ruben diving. Oh, sing Ruben diving. Itu kan itu kan Belanda sudah tertinggal itu. Iya. Itu Ruben diving. Nah, ini ngomong-ngomong tentang VAR ya. Kira-kira bisa masuk ke Liga Indonesia enggak? Wah, itu masih sangat lama kalau menurut saya. Itu sangat lama. Itu bisa cuma masih nggak usah VAR dulu lah. Lain gol lain teknologi aja dulu. Ini aja dulu nih. Ini aja belum semua coy. Alat komunikasi wasit. Terus digital pergantian aku ya emang sekarang udah pakai digital beberapa, tapi bentuknya kayak koper. Maksudnya menarik lah ya. Iya, kayak koper yakin. Kalau itu kan slim, misalnya kan dipencet kan. Itu kalau di luar negeri lah. Kalau masuk Indonesia sih bisa, masih agak lama. Karena mahalnya itu atau mahal memang mahal juga. Terus stadionnya juga, terus juga dari kamera. Itu harus banyak sih 50 lebih kamera. 50 lebih kamera itu biaya cukup besar lah. Tapi kalau misalnya beneran masuk VAR ke Indonesia itu kayaknya seru. Kalau Indonesia seru. Dramanya sangat. Tapi yang dramanya sampai ke penonton guys. Nah, itu saya khawatirkan juga, coy. Bisa rusak tuh VAR-nya. Tapi kalau ke penonton enggak juga sih. Cuma bisa karena supporter Indonesia kan barbar. Tapi apa? Enggak terlalu lah menurutku lah. Mereka sudah tergantung pertandingannya juga sih. Iya sih. Kalau pertandingan besar semisal kayak Persija Persib menggunakan VAR, terus ada drama di VAR. Tuh penonton bisa ngamuk kan? Tapi emang rata-rata penonton Indonesia kan dia nggak tahu limit timnya. Bisa ya dalam tanda kutip dia nggak tahu limit timnya seberapa jauh, seberapa tinggi. Setelah aku takon maring kabeh supporter kepengen mesti juara kabeh. Iya. Neng Indonesia loh. Maksudnya pemikiran realistisnya kayak agak kurang kayak gitu loh. Jadi setiap pertandingan inginnya menang kayak gitu loh. Itu bukan kalau manajemen pun seperti itu sebenarnya. Iya memang. Enggak. Kita target kayak tim Italia kan Carpi atau katakanlah Brescia. Dari segi penonton coy. Karena manajemen pun tetap butuh target. Tapi penonton sing dari sumber daya yang apa itu? Sing rendah. Kok ngomong lo ya kayak sing ngomong kayak. Sumber daya yang maksudnya kurang lah maksudnya dalam segi pengetahuan tentang sepak bola masih kurang. Biasanya kayak untuk tersulut emosinya itu gampang banget, apalagi gampang terpancing lah. Iya, gol menit akhir ya, berarti kita ada sebuah tim gol senang menang kan, VAR jebule offside atau dibatalkan golnya karena apa? Bisa menjadi pemicu keributan, serangan. Iya. Tapi sih keuntungannya gini, kalau di VAR di Indonesia itu menurutku masih banyak gol-gol gaib ya. Itu yang membuat membuat tim dirugikan. Tapi mungkin untuk sekarang kalau VAR itu sangat membantu sih menurut saya. Dan juga kalau unsur menurut saya ya. Kalau saya. Tapi untuk unsur keributan sendiri mungkin untuk meminimalisir, karena VAR itu sudah terbukti sangat tepat. Iya, no debat lah. No debat. Anak Twitter no debat. Oh, debat yang apa? Offset. Handsball. Itu terlihat di VAR. Iya. Itu mengurangi juga unsur pemain emosi atau apapun. Oh, ini enggak itu. Jadi enggak ada drama wasit ya? Enggak ada drama wasit. Kata orang sebagian mengurangi drama, tapi
sebagian juga ada drama, cuma sisi kemanusiawiannya itu yang jadi hilang lah iya, ya. kalau hilang sih ya Memang hilang sih. Kalau apa ibaratnya di era-era dulu kan kayak diving lah, terus apa yang offset itu gol kan hantu gol hantu Liga Jerman pokoknya sing dari corner klub apa aku kelaran kemocen Gladbach masuknya lewat samping. Iya lah itu kalau udah ada VAR tidak akan gol. Itu kan unik menurut gue iya. kalau di Eropa itu. Termasuk tapi kan dari segi mungkin untuk tim itu sendiri mungkin apa namanya ya fair, mungkin buat fair. Tapi ya kadang kalau masih ada sih kekurangannya itu. Dikit-dikit VAR kan itu. Jadi penting ya VAR di Indonesia itu. Ya enggak cuma di Indonesia, emang setiap itu ada perkembangan, kenapa sepak bola enggak? Tapi ya itu. Orang badminton, tenis aja udah ada lain kok semilimeter masih nyentuh garis masuk. Kenapa sepak bola enggak boleh ada perkembangan teknologi? Nah menurut Tanyong itu. Iya sih. Tapi ya kalau goal teknologi sih ya goal line. Minimal kalau di Liga Indonesia goal line teknologi lah. Goal dulu. Paling penting lah ya. Paling minimal dulu lah. Iya. Soalnya apa? Udah kalau yang di Liga Champions kan ada wasitnya. Wasit ketiga. Ya, wasit yang di gawang itu ada. Seenggaknya ada itu dulu ya nggak apa-apa lah, sama melengkapi fasilitas yang alat komunikasi, alat yang penunjang fasilitas yang lain. Nah, itu. Langsung VAR sih kayaknya nggak mungkin. Kalau besok U21 Piala Dunia U20 yang di Indonesia itu pun disediakan oleh FIFA. Ada VAR ya. Iya. Ada VAR. Beberapa stadion. Bukan milik Indonesia. Ya belum lah. Tapi sewa lah ya. Iya, masih sewa. Tapi kayaknya sih bisa sih, tapi beberapa stadion doang sih. Ya, kan biasanya kan kalau dari FIFA untuk fasilitas penunjang dari stadion. Stadion kan ada kurang lebih itu 10 stadion untuk pagelaran Piala Dunia U21. Kalau buat liga sih paling masih sulit karena ya penempatan kamera biasanya kan ada kamera yang di atas, ada kamera sinengana. Terus juga kan harus ada ini kamera yang besar itu di pinggir stadion itu kan buat pemain. Itu lampu penerangan juga menerangi beberapa look dari penerangannya kan di Indonesia masih belum lah. Gelap lah. Ya kategori gelap lah tapi memang gelap sih. Gelap. Bukan kategori itu memang gelap. Bahkan Gelora Bung Tomo terus Persib Bandung apa stadionnya? Cakarupat. Ya itu gelap. Kalau dari sisi penerangan ya emang GBK sih paling terang sih. Karena baru. Iya baru. Mungkin belum lihat buluk lah. Mungkin belum lihat Solo. Oh Solo itu terang. Solo terang. Itu baru juga. Sleman masih gelap. Masih gelap. Ada gelap lah. Tapi untuk kualitas rumput bagus lah ya. Bagus. Kalau Indonesia mah masih udah banyak lah rumput yang bagus. Udah mulai menuju perkembangan ke situ lah. Kalau sebenarnya kalau tribun single seat sih enggak juga. Kita mau kalau lihat Liga Jerman kan enggak single seat juga. Ya, ada sebagian lah ya. Sebagian liga-liga mungkin Liga Inggris terus Spanyol mungkin ada, tapi kalau untuk kita mengacu Liga Jerman ya kalau kita atmosfer yang sama itu Liga Jerman itu hampir sama sih seperti kita. Turki lumayan. Terus untuk stadion. Ya untuk stadion tuh barbar juga Turki lumayan. Yunani. Tapi kalau itu Turki kan ada Fenerbahce sama Galatasaray itu. Besiktas juga kan. Itu kalau Turki juga bagus sih. Barbar. Tapi kan kalau ngomong-ngomong rumput nih, kalau rumput Indonesia sama luar negeri kan beda. Kalau luar negeri kan sintetis, Indonesia murni. Luar negeri itu enggak sintetis, murni. Jadi enggak di sana tuh istilahnya hybrid. Soalnya aku juga kepo tentang rumput sih ya. Jadi sistem penanaman rumputnya anak ya, jadi dia menanam rumput sintetis ditanam dulu, tapi enggak ora tegelar ya gitu loh. Dia diinjek per berapa senti, habis itu baru ditumbuhi rumput original lah. Jadi kan akar dari rumput original itu tuh mengikat rumput sintetis itu. Karena di luar negeri kan suhunya nggak tropis,
di Eropa loh. Justru Dingin di ya? Indonesia itu yang paling bagus untuk perkembangan rumput. Kalau di Eropa kan tidak musimnya Dingin biasanya mati. Jadi mereka membutuhkan akar rumput yang kuat, jadi pakailah rumput hybrid itu. Enggak sintetis. Tapi tetap disinari. Iya. Kalau malam kan biasanya disinari lampu segini lah. Iya, karena sinar matahari Eropa kan kurang. Kurang. Terus langsung begitu petani selesai, cetret luar negeri. Bedanya ya di selebrasi lah ya kelihatan. Iya. Selarang lah ya. Nyelarang. Kalau Indonesia udah bisa dadal. Ya pagol anak enek. Indonesia. Ya, apa maning snack sore ngolatin mobil lah ya. Ini saya himbau kemarin. Iya, gimana coach? Baru nih? Kemarin saya itu baru memasang banner yang tulisannya dilarang latihan mobil atau motor di lapangan. Lapangan itu bukan buat latihan mobil, latihan motor, tapi untuk pemain bola. Itu di desa sebelah Gedek saya sampai saya lagi latihan itu sama anak-anak kadang ada mobil latihan. Aduh. Iya. Tapi sempat ditegur enggak? Ya langsung ditegur. Mas. Cakar ora? Oh enggak juga. Biasanya kan anak beberapa orang Indonesia. Biasanya kan malah kemarin sempat teman saya kan saya baru masang banner dilarang latihan mobil atau motor di lapangan desa sebelah lah. Saya membantu itu. Mas Pak. Lapangannya enggak boleh latihan mobil. Masih putaran. Enggak boleh. Langsung keluar. Rusak rumput sih ya itu ya. Itu merusak rumput juga merusak tanah. Kontur tanah. Soalnya jadi jeglong ya. Soalnya kan itu kan kalau mobil itu beban, apalagi kalau kondisi lapangan habis hujan ya, itu sangat-sangat membuat cekungan-cekungan itu yang bisa membuat pemain cedera itu kan. Kalau di desa-desa masih banyak lapangan yang buat latihan mobil. Cuma kemarin kan ada lapangan di desa sebelah udah. Kalau lapangan tempat saya situ buat latihan track kan ya nggak apa-apa, soalnya kontur tanah udah gini. Gue pasar malam berapa, Pak? Sering nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi ya. Soalnya jadi malah tidak terlalu dalam ya. Sudah terlalu dalam konturnya gini. Bisa ketika umpan lambung bola nyentuh tanah bisa bolanya nggak ke atas, kadang ke belakang atau ke depan gitu atau ke samping, itu kan sudah terlalu parah. Itu lapangan dengan saya. Bola sih kang enak, bukannya maringana tapi bisa malah maringana gitu. Iya, itu kalau kondisi lapangan di desa seperti itu. Mungkin kalau contoh kalau di desa-desa mana itu kan adalah yang uangnya kuat juga. Iya. Cuma kan kalau lapangan di sini rata aja udah cukup lah. Itu. Tapi yang di Tasik tuh pernah dia ngundang Lestari Indo loh. Ya, sekali lagi kita nggak di endorse sama Lestari Indo ya. Gak ada endorse. Tapi bagus juga sih kalau menurutku sih. Ya balik lagi ketika dari kontraktor itu udah selesai kontrak, ya lapangan desa itu kembali seperti semula. Walaupun dari pihak Lestari, dari pihak kontraktornya kan juga udah memberi dasaran pengetahuan untuk merawat, tapi ya emang fasilitas dan alat penunjang yang enggak ada ya tetap kembali lagi. Kadang kalau lapangan rata kan sekarang enak, udah mungkin ada beberapa yang udah punya mesin rumput jalan lah. Kalau kemarin teman saya itu bersih-bersih motong rumput lapangan tuh masih ngeng gitu. Tuh mana kah gue? Enggak sih. Itu kan rumput dipotong sangat-sangat tipis. Tapi di Purbalingga juga ada yang bagus kok kualitas rumput sama lapangannya di Stadion Kalikajar ya. Kalau saya Kalikajar sih yang itu ya itu bagus. Sebenarnya sih banyak kalau di sini yang lapangan bagus. Toh di sini kan liga kan ada. Ya. Itu lah ya. Itu juga kan ada beberapa lapangan yang kemarin cukup bagus untuk menggelar pertandingan. Agaknya untuk kualitas lapangan bagus di desa lah. Itu ada standarnya kan. Ya emang lapangan caraku paling berpengaruh loh untuk permainan tim loh. Iya sih. Kadang karena laju bola sih. Kita mau menerapkan permainan seperti apa kan lapangan kan. Iya. Siki dek harapan menerapkan permainan misalnya tiki taka ya. Set ngono jeglongan iki kan bahaya banget. Lah iya. Dok masih ngana out Iya. Beda sama futsal lah ya. Iya, kalau futsal kan udah kelihatan lah ya. Kalau bola kan kita ya udah. Mas saya sering kepada anak-anak. Udah kalian main seperti ini. Usahakan bola dari kaki ke kaki. Kalian cari posisi gitu. Iya. Setelah kita main hujan, ya tahu nggak bisa kan main seperti itu. Alhasil udah menerapkan permain itu, main bola lambung udah nggak efisien kan,
Mau hujan bola lambung, mana ngecembong ya. Itu kan bukan balik malam mandek. Iya. Yang seharusnya bisa jalan kalau jalan minggu. Jalan ke Gawang Lawan maksudnya seperti itu. Aduh. Ya semoga lah klub-klub Liga 1 lapangannya semakin mantap biar kualitas lah ya. Di TV itu enak lihatnya. Dan juga kualitas kamera juga. Broadcastingnya juga semoga beberapa musim ke depan tuh ada perubahan lah untuk menuju lebih baik. 3D lah ya. Ya minimal HD lah. Nah, terus dan juga yang sangat-sangat tuh segera berakhirlah itu corona. Iya, udah merindukan sekali si kulit bundar itu. Saya udah berarti Maret. Hampir 2 bulan coy. April. 2 bulan. Ya 2 bulan lebih lah. 2 bulan di Indonesia lah ya. 2 bulan lebih itu. Dari Maret, awal Maret. Iya, 2 bulan malah kan. 2 bulan lebih itu kan. April, Mei ya. Ya semoga lah corona sempat berakhir, kita bisa menikmati lagi sepak bola dan juga. Untuk Mas Banu pertandingan terakhir apa yang ditonton? Kalau sebelum ada corona. Sebelum ada corona saya itu nonton Liga Champion Atalanta dengan Valencia itu. Champion. Naik apa? Jam UL. Oh, baru last ya. Lah itu. Setelah itu saya menonton Arsenal dan Olympiakos. Berarti gue masih terakhir. Terakhir kekalahan. Terus berarti indah ya. Penutupan corona ya. Corona. Terus kalau pertandingan yang diikuti ada Liga Anak-anak U15 menyisakan 5 match day. Setelah saya terakhir main Februari kan 2 minggu sekali, Maret harusnya bergulir. Malah corona. Ya saya sih semoga cepat berakhir ini, kita bisa melihat kembali beraktivitas di lapangan atau mungkin bermain futsal atau sepak bola, dan juga yang terutama itu ibadah itu kita kan ibadah itu tidak dibatasi lah, kita berharap seperti itu. Emang corona rampungnya kapan sih? Ya perkiraan. Tidak ada yang bisa memperkirakan, bro. Tapi sih ini kan lagi konspirasi ya. Kita bahas konspirasi lagi. Sensitif men. Tapi itu sedang hangat-hangatnya coy. Tapi sih kalau menurut ada itu sejarahnya sih wabah akan berakhir di awal musim panas. Musim panas awal itu bulan Juni. September kalau obatnya apa? Sebelum ada obatnya. Vaksin. Iya vaksin. Udah ada belum? Nah, belum. Gini, kalau wabah udah lagi percobaan kan di India. Monyet kan sempat disuntik vaksin terus selama. Kok belum suntik vaksin? Nggak mau. Nah itu kan kalau menurut sejarah itu berakhir musim panas. Semoga sih musim panas besok selesai terus bursa transfer. Ya, aku sih berharap emang bal-balan sih cepet ada gitu. Tapi ya ini loh, karena apa ya? Sebelum ada obatnya kan si virus itu nggak akan hilang. Ibaratnya kita pun bisa menurunkan grafik yang sebelumnya naik terus kita bisa menjadi flat semasa ya habis flat itu, misalnya hashtag di rumah aja udah mulai agak dikurangi, udah mulai bisa beraktivitas, tapi semasa virus itu belum hilang kan seperti bom waktu juga yang akan meledak. Tapi ya itu kembali lagi kita jaga kesehatan kita, cuci tangan lah, terus jaga kebersihan lah ya. Contoh katakanlah kita kalau di luar negeri habis main bola kan mandi. Saya kan apa? Utuh desit. Cukuran di situ. Cukuran situ ya. Orang langsung adus kan. Some, mangan kan. Begini. Nah, itu kan kita harus cuci tangan dulu lah. Saya sih berdoa sih wabah ini cepat berakhir. Kita sebagai pecinta sepak bola udah kembali menyalurkan hobi-hobi kita ya, menikmati. Kita menonton, kita ikut bermain atau kita berlatih menikmati MU finish di peringkat 3 ya gitu ya. Itu kan seperti itulah. Menikmati Arsenal gak lolos. Arsenal mungkin saat untuk ini mungkin Eropa untuk kan kemungkinan kan Liga Inggris dilanjutkan kan? Iya, dilanjutkan. Di 3 stadion kan katanya. Di venue netral. Venue netral itu 3 stadion. Awal Juni ya. Ada di Emirates, Olympic sama Etihad. Tanpa penonton. Semoga sih itu akan. Dan kabarnya juga pemerintah Inggris akan menggratiskan siaran Liga Inggris. Semuanya menggratiskan kan. Baru tahu. Itu akan menggratiskan kan itu. Ya semoga lah dapat terselesaikan. Dan kita
kembali beraktivitas seperti biasa lah. Dengan drama-drama Liga Champions leg kedua, iya. menit gol menit akhir. Itu sangat-sangat comeback lewat corner kick. Nah, itu sangat aduh. Itu sangat sakit sih. Sangat sakit sih itu. Tapi ya semoga saja lah kita dapat menikmati itu dengan tengah waktu yang tidak lama lagi lah. Seperti itu. Ucap corona. Wis ke? Pemaning? Wis. Oke. Buat penonton, terima kasih sudah menonton podcast kami. Semoga kalian terhibur dan pasti ada manfaatnya lah ya. Semoga lah ya. Kecil-kecil ada informasi kecil. Ada informasi kecil lah ya. Walaupun guyon. Iya, walaupun guyon. Tapi jangan lupa untuk teman-teman like, share, dan subscribe channelnya Rifan Abe. Subscribe juga tempat saya Hanifan Niko. Jangan lupa di subscribe ya. Di like juga. Terus Banu, saya nggak punya YouTube. Ya, nanti. Tapi punyanya Instagram. Banyak. Saya ada berapa akun ya. Follow @banukunjoro, oke. Itu